Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Akademik TV yang dirahmati oleh Allah, salah satu nama yang menarik untuk kita bahas di dalam jejak dari sejarah peradaban Islam setelah berakhirnya khilafah dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, hingga beberapa bulan kemudian pucuk pimpinan umat Islam dipegang oleh Hasan. Satu nama yang menarik untuk dibahas kemudian adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan tercatat sebagai khalifah yang menduduki pucuk pimpinan umat Islam setelah lengsernya atau turunnya Sayyidina Hasan dari pucuk pimpinan khilafah pada masa itu, yang dimana Hasan hanya berada beberapa bulan saja sebagai khalifah, yang kemudian terjadi gejolak politik yang luar biasa sehingga kemudian Sayyidina Hasan bin Abi Thalib mengundurkan diri dan dengan sukarela memberikan pucuk pimpinan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Pemirsa Akademik TV yang berbahagia, Muawiyah bin Abu Sufyan adalah keturunan atau anak langsung dari Abu Sufyan yang sebelum terjadinya penaklukan kota Mekah oleh Rasul beserta kaum Muhajirin dan Ansar dari Madinah, Abu Sufyan adalah salah satu gembong pemimpin kaum Quraisy yang memusuhi Rasulullah SAW. Rasulullah pada saat itu saking beratnya penderitaan yang lahir dari permusuhan kaumnya sendiri, Bani Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan, mengakibatkan Rasulullah melaksanakan yang kita sebut dengan hijrah, beberapa kali hijrah. Lalu hijrah yang terakhir adalah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, selama masa itu Abu Sufyanlah pemimpin utama, salah satu pemimpin utama yang selalu gencar melakukan perlawanan kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Hingga pada akhirnya ketika terjadi peristiwa Fathul Makkah, penaklukan kota Mekah yang terjadi pada tahun 630 Masehi, di situ dengan segala kebijaksanaannya, dengan segala strategi yang jitu dan dengan segala kearifannya, Nabi Muhammad memberikan ampunan kepada orang-orang yang menyerahkan diri pada saat penaklukan kota Mekah itu. Dan bahkan beliau bersabda, siapa saja yang berlindung di rumah Abu Sufyan maka akan selamat, tidak akan tersentuh, tidak akan dianiaya. Maka mulai saat itu Abu Sufyan beserta seluruh keluarganya, termasuk istrinya Hindun binti Utbah dan Muawiyah sendiri beserta seluruh keluarga besarnya bersahadat memeluk agama Islam. Dan yang harus digarisbawahi di sini adalah pada saat Abu Sufyan dan keluarga besarnya termasuk Muawiyah itu
memeluk agama Islam, mereka menjadi muslim-muslim yang sangat taat, muslim-muslim yang sangat mempunyai iman yang sangat kuat, dan menjadi mukmin yang memiliki keimanan yang luar biasa. Ini yang harus kita garis bawahi. Ada juga yang harus kita pahami bahwa ternyata salah satu dari keluarga besar Abu Sufyan itu saudara perempuannya Muawiyah bin Abu Sufyan adalah seorang muslimah yang lebih dulu memeluk agama Islam jauh sebelum kejadian Fatul Makkah. Bahkan saudara perempuan dari Muawiyah ini pun pada saat itu dinikahi oleh Rasulullah SAW. Beliaulah yang kita sebut dengan Ummu Habibah. Jadi Ummu Habibah adalah saudara perempuan dari Muawiyah bin Abu Sufyan, anak dari Abu Sufyan, musuh pada saat itu, musuh Rasul, namun dinikahi oleh Rasulullah menjadi Ummul Mukminin, salah seorang Ummul Mukminin. Nah, jadi secara silsilah kekeluargaan, Muawiyah bin Abu Sufyan adalah ipar daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Muawiyah menjadi gubernur, ketika Muawiyah memeluk agama Islam, beliau mulai dipercaya oleh Rasul sebagai sekretaris daripada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau orang yang terdidik, beliau orang yang pintar, pandai menulis. Walaupun ada beberapa sahabat juga yang pandai menulis, namun secara kedudukan sosial, posisi sosialnya Muawiyah ini dari pemimpin, anak dari seorang pemimpin masyarakat, sehingga dipilih oleh Rasul sebagai sekretaris pribadi beliau. Walaupun ada beberapa sahabat yang bisa menulis, namun secara keseluruhan sahabat-sahabat Rasul sama dengan Rasul, orang yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Maka jadilah ia sekretaris. Dari sinilah karir politiknya Muawiyah kemudian berkembang. Pada masa Umar bin Khattab, Muawiyah dikirim ke Palestina sebagai salah satu staf di kantor gubernur di Palestina, yang kebetulan gubernur pada saat masa khilafah Umar bin Khattab itu gubernurnya adalah Yazid bin Abu Sufyan, saudara laki-laki daripada Muawiyah sendiri. Jadi oleh Umar, Muawiyah dikirim ke Palestina sebagai salah seorang staf di kantor gubernur di Palestina sana. Kemudian pada saat terjadi perang Yarmuk, yang kemudian Yazid bin Abu Sufyan gugur di sana, Umar bin Khattab menunjuk langsung Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur di Palestina untuk menggantikan saudara laki-lakinya Yazid yang gugur pada perang Yarmuk tadi. Jadi beliau menjadi gubernur di sana. Lalu pada masa Utsman bin Affan, yang kebetulan Utsman itu adalah sepupu daripada Muawiyah bin Abu Sufyan, Muawiyah mendapatkan kepercayaan lagi oleh Utsman bin Affan, yang ketika itu Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga dalam sejarah peradaban Islam. Utsman menunjuk Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur di Syria. Maka karirnya semakin meluas, yang tadinya dari seorang sekretaris menjadi staf gubernur, menjadi gubernur di Palestina, dan menjadi gubernur di Syria, kawasan yang secara geopolitik lebih berpengaruh secara geopolitik pada saat itu. Kenapa dia berada di tengah-tengah dan membawahi Mesir, Yordan, Lebanon, dan Palestina. Nah,
kita flashback ke belakang bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi gubernur ketika pada masa itu, pada masa Utsman, pada masa Ali bin Abi Thalib, dan pada masa Hasan terjadi pergolakan politik yang luar biasa besarnya pada umat Islam pada saat itu. Kenapa? Karena banyak firqah-firqah, banyak grup-grup, banyak partai-partai yang saling menyalahkan dan membenarkan diri mereka masing-masing, sehingga terjadi pergolakan politik yang luar biasa yang akhirnya memaksa terjadinya perpindahan pucuk pimpinan dari tadi Hasan bin Ali bin Abi Thalib kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, yang itulah kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan kekal menjadi seorang khalifah pada masa itu. Kenapa Hasan turun dari pucuk pimpinan sebagai khalifah? Karena pada masa Utsman kita ketahui, seperti yang sudah kita sentuh sebelumnya, pada masa Utsman terjadi pergolakan yang membuat kemudian Utsman bin Affan terbunuh. Lalu peristiwa pembunuh itu kembali memicu perang saudara ketika khilafah Islamiyah berada pada tangan Ali bin Abi Thalib. Terjadi peperangan saudara, intrik politik dan lain sebagainya. Muawiyah yang pada saat itu sebagai gubernur Syria pun memberontak. Dia melakukan perlawanan kepada Ali bin Abi Thalib dengan tidak mau mengakui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, dan bahkan Muawiyah bin Abu Sufyan mendeklar dirinya sendiri sebagai khalifah tandingan yang ia lakukan di Damaskus. Nah, kemudian dengan untuk mereda kondisi dan situasi yang panas secara politik ini, maka dengan segala kebijaksanaan Hasan bin Ali bin Abi Thalib mengundurkan diri dari pucuk pimpinan sebagai khalifah dan menyerahkan pucuk pimpinan kepada khalifah itu kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan inilah titik normalisasi politik di tengah umat Islam. Jadi bisa dikatakan ketika terjadi peralihan pimpinan dari Hasan menuju Muawiyah, maka disitulah mulai reda perpolitikan yang ada di tengah kaum muslim. Hanya tinggal satu grup atau satu partai atau satu firqah yang masih menyisakan ketidakkesetujuan mereka terhadap kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan. Mereka siapa? Mereka lah yang disebut dengan kaum Khawarij. Nah, kaum Khawarij selalu terus saja melakukan perlawanan, mengacaukan situasi politik, mengacaukan situasi sosial di tengah masyarakat, sehingga mereka satu-satunya sisa-sisa daripada kekacauan itu yang selalu ditimbulkan. Pada tahun 662 Masehi terjadi kerusuhan di daerah Kufah. Pada saat itu Muawiyah mengirimkan pasukannya. Khawarij pada saat itu dipimpin oleh Fardah bin Naufal. Fardah bin Naufal memimpin kekacauan di Kufah, lalu Fardah bin Naufal berhasil ditangkap. Namun ditangkapnya Fardah bin Naufal tidak mereda kecekcokan yang ada. Tetap saja kekacauan politik itu dilakukan oleh Khawarij, karena Khawarij memilih pemimpin yang lain, mengangkat pemimpin mereka yang lain. Salah satunya adalah Abdullah bin Abul Hasan. Dengan kepemimpinan Abdullah bin Abul Hasan, Khawarij selalu melakukan kekacauan politik di sana. Lalu berhasil kembali ditangkap oleh Muawiyah dan tentaranya. Abdullah bin Abul Hasan tetap saja tidak bisa meredam kekacauan yang ada. Kenapa? Karena Khawarij kembali memilih pemimpin yang lain.
yang salah satunya adalah Mansara As-Sa'di. Namun Mansara berhasil dibunuh, dan kemudian Muawiyah berpikir ini tidak bisa begini terus, karena setiap pemimpin ditangkap diangkat pemimpin yang baru lagi, pemimpin ditangkap diangkat pemimpin yang baru lagi, sehingga Muawiyah berpikir harus diganti gubernurnya. Oleh karena itu gubernur Kufah pun diganti, diberikan kepada Mughirah bin Mughirah bin Sa'bah. Nah, Mughirah bin Sa'bah inilah berhasil meredam itu semua. Ketika dia diangkat sebagai gubernur, maka situasi bisa dikendalikan dengan baik, politik berjalan dengan stabil, sosial dan ekonomi juga berjalan dengan stabil, sehingga selesai. Tidak ada pergolakan dalam negeri lagi yang perlu mendapat perhatian khusus oleh Muawiyah. Setelah itu terjadi, politik aman, ekonomi aman, sosial aman, Muawiyah kembali meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Umar bin Khattab, yaitu penaklukan, perluasan wilayah kekuasaan dengan menaklukkan daerah-daerah sekitarnya sedikit demi sedikit sehingga menjadi besar. Jadi pada masa Utsman, pada masa Ali, pada masa Hasan, penaklukan terhenti. Kenapa? Karena disibukkan dengan pergolakan politik dalam negeri. Tidak berkembang, kekuasaan umat Islam tidak berkembang. Lalu kemudian pada saat Muawiyah berhasil mengendalikan situasi di dalam negeri, maka Muawiyah melanjutkan penaklukan ke daerah, kalau negara-negara lain. Salah satu yang ditaklukkan, ada banyak daerah yang ditaklukkan, yang berhasil ditaklukkan oleh Muawiyah pada saat itu adalah, salah satunya adalah di Afrika Utara. Pada masa Umar bin Khattab, Afrika Utara adalah daerah penaklukan umat Islam. Maka orang-orang yang tinggal di Afrika Utara itu, mereka membayar pajak keamanan kepada umat Islam. Namun ketika terjadi perang saudara dari zaman Utsman, pada zaman Ali, dan pada zaman Hasan, terjadi pergolakan politik dalam negeri yang tidak terkendali. Akhirnya kerajaan Bizantium mencaplok kekuasaan Islam yang ada di Afrika Utara tersebut dan berhasil ditundukkan, sehingga lepaslah Afrika Utara. Nah, itu yang menjadi salah satu sasaran Muawiyah bin Abu Sufyan ketika menjadi khalifah, untuk direbut kembali. Lalu beliau mengirim bala tentaranya pada tahun 670 Masehi, 670-an, sehingga bisa ditaklukkan di bawah pimpinan Uqbah bin Nafi. Uqbah bin Nafi memimpin pasukan yang dikirim oleh Muawiyah, berhasil menaklukkan Tunisia pada tahun 670, berhasil merebut kembali Afrika Utara, sehingga kekuasaan khilafah Islamiyah di bawah pimpinan Muawiyah itu kembali meluas. Itu juga karena terbantu oleh sosok daripada Uqbah bin Nafi ini, yang memang tidak bisa dipandang sebelah mata ya, sebagai seorang panglima perang yang handal, dan juga memiliki pengaruh dan wibawa yang luar biasa, dan memiliki kemampuan strategi yang luar biasa pula, sehingga Muawiyah melihat ini sebagai ancaman. Kalau seandainya kewibawaan dan pengaruh daripada Uqbah bin Nafi ini dibiarkan, ini bisa menjadi ancaman terhadap nama baik dia, pengaruh dia, dan posisi dia sebagai khilafah. Oleh karenanya, ketika terjadi pergantian gubernur kepada Abu Muhajir Dinar, Uqbah tanpa sebab ditangkap oleh Abu Muhajir, oleh gubernur.
Lalu kemudian Uqbah mengadu kepada Muawiyah dengan argumentasi bahwa dia sudah berjasa menaklukkan Tunisia, menaklukkan negara-negara lain. Ketika itu terjadi, kenapa dia ditangkap, dianiaya dan sebagainya. Muawiyah pun akhirnya membebaskan, mengeluarkan Uqbah dari tahanan dan memberikan ampunan kepada Uqbah dan berjanji untuk mengembalikan posisinya sebagai panglima perang pada saat itu. Namun sampai akhir hayat janji tinggal janji, karena Muawiyah tahu jika ini dikembalikan lagi, dia orang yang sangat berpengaruh, orang yang sangat berwibawa, sehingga akan mengancam pengaruh dia sendiri, mengancam kepemimpinannya sendiri sebagai khalifah. Maka janji tinggal janji, Uqbah tidak diberikan lagi posisi sebagaimana posisi dia semula. Banyak lagi penaklukan yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Salah satunya adalah dengan menaklukkan, melakukan penaklukan melalui kapal-kapal perang di laut. Jadi pada saat Muawiyah itu, umat Islam memiliki bala tentara laut yang luar biasa kuat. Terbukti pada tahun 672 berhasil menaklukkan Yunani, salah satu kawasan Yunani, Pulau Rhodes yang saat ini masih bernama Rhodes, itu ditaklukkan oleh Muawiyah. Lalu juga pada tahun 674 bagian daripada Yunani juga, Pulau Krate sekarang masih ada di Yunani, itu juga ditaklukkan, bekas penaklukan Muawiyah. Lalu juga pada tahun 670-an juga Kabul, ibu kota Afghanistan sekarang itu, ditaklukkan juga oleh Muawiyah. Bahkan penaklukan Kabul Afghanistan itu sampai ke India. Jadi sampai ke India berhasil diperluas wilayah kekuasaan Islam, khilafah Islamiyah oleh Muawiyah sampai ke Asia, sampai ke Asia Tengah, yaitu sampai di India. Dan tidak hanya sampai situ, sampai Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan juga ditaklukkan oleh Muawiyah di sana. Nah, salah satu hal yang dicatat dalam sejarah di dalam penaklukan yang dilakukan oleh Muawiyah ini adalah pada tahun 668, di mana pada tahun 668 Kaisar Konstantin, emperornya kerajaan Bizantium, terbunuh. Nah, Muawiyah melihat ini adalah celah untuk menaklukkan. Pada saat itu Bizantium adalah kerajaan terbesar di dunia, kerajaan yang terkuat di dunia pada saat itu. Pada tahun 668 itu terbunuh Konstantin, lalu Muawiyah melihat ini celah untuk menaklukkan kerajaan Bizantium yang besar itu, maka dia mengirimkan bala tentaranya untuk menyerang Bizantium, menyerang kota Konstantinopel, ya, dari darat dan dari laut. Karena seperti yang kita sebutkan tadi, di tentara lautnya Muawiyah hebat pada saat itu, terkenal salah satu tentara laut yang kuat pada zaman itu. Lalu diseranglah Konstantinopel dari darat dan dari laut. Dari laut, tentara laut Muawiyah menjadikan Pulau Siprus, ya, Pulau Siprus yang ada sekarang itu sebagai basis militer laut mereka untuk menyerang Konstantinopel. Perperangan terjadi, ada yang menyatakan 7 tahun peperangan itu terjadi antara Muawiyah dengan Konstantinopel, dengan Bizantium. Ada yang mengatakan 9 tahun terjadi peperangan, namun tidak berhasil menembus benteng itu. Tidak berhasil Muawiyah dan tentaranya menembus benteng itu. Dan yang tercatat salah satunya adalah seorang sahabat yang memimpin, sahabat Rasul yang memimpin bala tentara Muawiyah, yaitu Abu Ayyub Al-Ansori, gugur
di sana dan dikubur di depan benteng kerajaan Bizantium pada saat itu. Nah, jadi tidak berhasil. Nah, yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa berhasil Muawiyah bin Abu Sufyan melakukan perluasan wilayah sampai di Afrika, sampai ke Asia Tengah, sampai ke Turkmenistan, Uzbekistan dan sebagainya. Itu bisa kita bayangkan betapa kuat bala tentara Khilafah Islamiyah pada saat itu. Nah, ini semua sebenarnya tidak terlepas daripada tangan 3 gubernurnya yang berpengaruh, yang luar biasa, yang loyal kepada Muawiyah dan memiliki strategi yang sangat hebat di dalam mengendalikan keadaan dalam negeri sehingga stabil. Ada 3 gubernur hebatnya Muawiyah. Yang pertama yaitu Amr bin As, salah satu sahabat Nabi juga. Dia gubernur di Mesir dan wafat pada tahun 668. Yang kedua, gubernur yang sangat berpengaruh dan membantu Muawiyah di dalam menstabilkan kondisi dalam negeri adalah Mughirah bin Sa'adah tadi, yang berhasil menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok yang disebut dengan Khawarij tadi, dan Mughirah meninggal pada tahun 670. Lalu satu terakhir gubernur yang sangat baik membantu urusan dalam negeri Muawiyah sehingga Muawiyah bisa konsentrasi melakukan penaklukan negara-negara di luar adalah Ziyad bin Sumayyah. Ziyad bin Sumayyah ini menjadi salah satu gubernurnya dan wafat pada tahun 673. Nah, untuk melanggengkan kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan, maka Muawiyah pun mencoba untuk menjadikan atau mencalonkan putranya Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota, sehingga yang terjadi kemudian adalah diharapkan yang menjadi khalifah adalah anaknya, sehingga dijadikanlah Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkotanya. Dan gubernur yang hebat-hebat ini membantu hal itu, mengkampanyekan hal itu, dan juga dengan aparat-aparat yang lain yang setia dengan Muawiyah melakukan kampanye. Namun yang harus dilakukan kunci kampanye ini adalah 2 kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Ketika 2 kota suci ini berhasil dipengaruhi oleh Muawiyah untuk diambilkan sumpah setia terhadap Yazid untuk menjadi penerus Muawiyah, maka selesai. Oleh karena itu, pekerjaan untuk mengambil sumpah setia Mekah dan Madinah ini dilakukan sendiri oleh Muawiyah sebagai khalifah. Dia turun langsung ke Mekah untuk meminta suara kesetiaan dan persetujuan kaum Mekah, dan juga itu dilakukan di Madinah. Dia ke Madinah untuk meminta persetujuan dari orang-orang Madinah terhadap pencalonan anaknya sebagai putra mahkota. Ya, karena dia pada saat itu sebagai khalifah, maka seluruh penduduk Mekah dan Madinah pun menyetujui pencalonan Yazid bin Muawiyah sebagai penerus Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah. Namun ada beberapa orang yang tidak menyatakan kesetujuannya. Siapa dia? Dia adalah Husain bin Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Abdurrahman bin Abu Bakar, dan Abdullah bin Zubair. Mereka tidak menyetujui pencalonan Yazid bin Muawiyah sebagai penerus daripada Muawiyah bin Abu Sufyan, karena menurut mereka ini tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan di dalam memilih
pemimpin umat Islam. Tidak boleh ada seperti itu. Nah, oleh karena itu, berdasarkan hal ini, kalau kita lihat para ahli sejarah, mereka mengatakan, salah satunya Profesor Philip Hitti di dalam bukunya History of the Arabs mengatakan Muawiyah adalah raja pertama di pemerintahan khilafah, bukan di khilafah, ke raja pertama di dalam sejarah peradaban umat Islam. Kenapa raja? Karena ia menunjuk putra mahkota, dan mekanisme penunjukan putra mahkota itu adalah bagian daripada mekanisme monarki, dan itu dilakukan oleh Muawiyah, mencalonkan anaknya sebagai putra mahkota. Oleh karenanya para sejarawan mengatakan raja pertama di dalam sejarah peradaban Islam adalah Muawiyah, karena dia mempraktekkan monarki itu. Terlepas daripada itu, Muawiyah sudah memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan Islam. Muawiyah juga merupakan seorang sahabat yang tentu memiliki nilai istimewa di hadapan Allah, dan dia juga banyak memberikan jasanya terhadap perkembangan kehidupan umat Islam dalam negeri, sehingga kita harus tidak ada ruang bagi kita sesungguhnya untuk tidak menyatakan bahwa Muawiyah adalah salah satu pemimpin yang pernah ada di dalam sejarah peradaban umat Islam. Saya kira demikian. Pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang sosok anaknya Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.